Bang dan Kakak. Ini judul saya ini adalah ANC. Mungkin Kakak dan Abang belum tahu ANC karena itu kan bahasa medis. Jadi ANC adalah antenatal care, adalah pelayanan kesehatan profesional. Siapa yang memberikan pelayanan ini? Yang pertama adalah bidan, kemudian dokter. Dokter ini ada dua, dokter umum bisa dan dokter spesialis OB-GYN. Untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal. Nah, apa tujuan dari ANC? Yang pertama adalah menjaga agar ibu tetap sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas, serta mengusahakan bayi lahir dengan sehat. Kedua yaitu memantau adanya risiko kehamilan dan merencanakan penata-laksanaan yang optimal terhadap kehamilan berisiko tinggi. Ketiga adalah mempersiapkan persalinan, mempersiapkan pemeliharaan bayi dan laktasi, mengantarkan pulihnya kesehatan ibu yang optimal. Jadi ANC ini adalah pemeriksaan selama masa kehamilan. Kemudian kapan pemeriksaan ANC? Mungkin kakak masih belum tahu kapan-kapan saja pemeriksaan ANC. Kalau yang sekarang standar untuk pemeriksaan ANC ini adalah ada 6 kali selama masa kehamilan. 2 kali diantaranya adalah dilakukan oleh dokter. Jadi trimester pertama ini 0 sampai 13 minggu ini pas awal-awal hamil ini. Jadi ini 2 kali. Minggu ke-8 ini harus dilakukan USG. 4 bulan itu udah dilakukan USG. Jadi kemarin kakak lakukan USG sama dokter berapa bulan? Usia berapa bulan? 5 minggu ya. 5 minggu. Tapi kan itu masih belum dapat DJJ di situ kakak. Itu baru hanya dia bisa menilai kakak itu udah positif dan nah, namun untuk bisa menilai DJJ-nya itu di minggu ke-8, kedua itu 13 sampai 27 minggu. Itu berarti yang kakak ini sekarang 5 bulan, berarti udah masuk trimester kedua namanya. Karena kan 5 bulan itu 20 minggu. 20 minggu itu berada di antara 13 sampai 27 minggu. Itu 1 kali kontrol. Kemudian di trimester ketiga itu adalah 28 sampai 40 minggu. Nanti itu 28 minggu sampai mau melahirkan itu kak. Itu dilakukan itu 3 kali dan 1 kali itu sebelum melahirkan itu wajib dilakukan USG. Ya. Kemudian apa saja yang didapat saat ANC? Makanya saya anjurkan kakak untuk ke posyandu dan ke puskesmas karena ada banyak hal yang harus kita periksa pada ibu hamil. Apalagi kakak ini kan udah 37 tahun, jadi kakak ini termasuk sebenarnya resti, tapi masih resti awal ya. Yang pertama dilakukan adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kenapa kita lakukan timbang berat badan ini? Biar bisa kita lihat berapa sih kenaikan berat badan kakak. Kemudian tinggi badan ini disesuaikan dengan berat badan nanti. Jadi dilihat nanti apakah kakak ini semuanya sudah normal atau tidak. Jadi ada hubungannya nanti itu dengan besarnya pambis ibu. Kemudian untuk tekanan darah, kenapa harus diukur tekanan darah? Dilihat kakak itu hipertensi atau enggak. Walaupun sebelumnya kakak itu tidak hipertensi, bisa saja pada masa-masa kehamilan nanti itu akan ada. Itu namanya nanti hipertensi dalam kehamilan gestasional, hipertensi gestasional. Kemudian diperiksa status gizi itu lila. Mungkin sekarang lagi marah-marahnya tentang stunting ya kak. Itu penting sekali ya untuk menilai ibu itu gizinya itu udah baik atau tidak. Kalau yang normalnya kan 23,5 cm. Nah, makanya sangat penting untuk posyandu ini. Kemudian ukur tinggi fundus. Ini ukur tinggi fundus ini wajib berhasil. Yang pertama adalah perlu dukungan suami, perlu dukungan abang ini ya. Jangan karena sibuk dengan kerjaan, jadi di nomor 2 kan untuk pemeriksaan ANC ini. Jadi menurut kakak, karena kakak sibuk untuk bekerja itu alasannya ya. Coba digantikan dengan kawan-kawan yang lain. Di hari-hari untuk posyandu itu digantikan dengan kawan-kawan yang lain. Kan cuma sekali sebulan kalau posyandu. Dan tadi kan kalau ini minimal ya. Kemudian kalau untuk ke puskesmas tadi untuk ketemu dokter kan hanya 2 kali. Jadi selama 9 bulan itu loh kak. Jadi maksudku kan kakak bagi waktu kakak bagi. Kakak usahakan untuk ke posyandu, jangan diabaikan ya. Kadang kita mengabaikan nomor 2 karena apa itu. Apalagi sekarang itu lagi marah-marahnya loh stunting. Apalagi kakak bukan orang kesehatan, jadi untuk memeriksa sendiri belum bisa. Kemudian perlu dukungan keluarga. Jadi bukan hanya abang juga, bapak juga perlu untuk mendukung ini. Naso halo bano mo ba ori man na ko kaya la sukta ini kaya lagi no. Jadi bawa posyandu, puskesmas. Kemudian apa saja kegiatan ibu hamil?
ada kelas ibu hamil kita ya Kak. Makanya nanti ke posyandu ada kelas-kelas ibu hamil di situ ya, bisa bertukar pikiran dengan kawan-kawan. Kan di sini udah banyak ibu hamil loh, sekitar 5 orang kali ini 6 orang di sini. Kemudian ini pemberian apresiasi ini nanti jangan dilihat dari harganya ya Kak. Jadi setelah nanti saya lakukan penyuluhan ini, saya harapkan saya bulan depan Kakak udah aktif ke posyandu maupun ke puskesmas. Karena lihatlah di halaman pertama itu, setiap melakukan sesuatu seorang ibu harus memikirkan 2 kali, sekali untuk dirinya sendiri dan sekali untuk anaknya. Jadi bukan hanya diri kakak yang kakak pikirkan, untuk anak kakak juga harus kakak pikirkan. Untuk apa kakak mencari-cari uang banyak, bah? Kalau nanti keturunannya itu tidak berhasil, ya. Saya harapkan nanti bulan depan sudah bisa datang ke posyandu. Iya, nampak. Jadi kan sebenarnya kan di sini kan saya beli ya. Kalau dekat dengan sebenarnya saya baru saja dikasih tahu untuk lama nanti bisa dibeli. Namun setelah saya bekerja di puskesmas Ambuka ini, saya lihat di semua posyandu Duria ini yang ibu hamil yang paling malas untuk ke posyandu. Jadi makanya kemarin saya angkat kasus ini karena ini jadi masalah. Jadi masalah kalau ibu hamilnya tidak kenal dan posyandu. Tidak selamanya bidan ini terus kunjungan rumah dan nggak mungkin semua bisa tercapai kalau tidak kunjungan rumah. Kalau sih sekarang nggak hanya banyak penyakit yang bermunculan. Jadi tujuan saya melakukan penyuluhan ini, saya harapkan dengan nanti saya sudah lakukan penyuluhan, mereka bisa ke posyandu ya. Jadi mari kita dengarkan apa itu ANC. ANC-nya adalah bahasa medisnya, yaitu kepanjangannya antenatal care, adalah pelayanan kesehatan profesional yang diberikan oleh bidan atau dokter. Jadi dokternya ada 2, dokter umum bisa dan dokter spesialis itu lebih baik. Kemudian untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal. Nah, kegiatan ini core value yang saya terapkan adalah harmonis, di mana saya menunjukkan sikap mau berbagi agar penyuluhan yang disampaikan selaras dengan yang diharapkan. Jadi di sini saya menyampaikan penyuluhan mengunjungi rumah ibu hamil dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya berkunjung ke posyandu maupun ke puskesmas.
leaflet. Di ini ada leaflet. Jadi untuk media untuk tolah mi bahasa dan namo Eva jelaskan, betul lagi mi bahasa pada saat nanti ku jelaskan, abang dan kakak bisa membacanya sambil saya jelaskan. Jadi kalau ada yang tidak tahu nanti abang dan kakak bisa menanyakan kepada saya. Jadi kemarin kakak sudah melakukan kunjungan di posyandu. Jadi itu saya memberikan apresiasi penuh karena kakak sudah berkunjung mengikuti aturan. Namun kakak belum pernah melakukan kunjungan di puskesmas dalam USG ini. Nah, jadi di sini saya jelaskan Kak bahwa ANC itu antenatal care itu adalah pelayanan kesehatan profesional yang diberikan oleh bidan atau dokter untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal. Nah, minimal antenatal yang dimaksud adalah kita bisa melihat di belakang yaitu ada 6 kali. Kalau dulu ada 4 kali, sedangkan sekarang udah ada perubahan yaitu ada 6 kali, di mana pada trimester pertama itu adalah 0 sampai 13 minggu, 2 kali itu, di mana minggu ke-8 atau di umur yang 2 bulan itu wajib dilakukan USG. Kemudian di trimester kedua 13 sampai 27 minggu itu 1 kali kontrol. Jadi 1 kali kontrol itu adalah sama bidan. Trimester ketiga 28 sampai 40 minggu, 3 kali minimal di situ. 1 kali dilakukan USG. Jadi terserah di umur berapa kali, pokoknya di antara 28 sampai 40 minggu ini harus dilakukan USG. Jadi sebelum melahirkan wajib dilakukan USG untuk melihat apakah ada kendala-kendala seperti plasenta sudah menutupi jalan lahir, panggul sempit dan lain-lain. Jadi di situ bisa dilihat dengan dilakukannya USG. Nah, di Amboka kan sudah ada USG, sudah saya beritahukan kepada ibu kemarin pada saat kunjungan, kita sudah ada USG, jadi ayo kita manfaatkan USG selagi masih ada. Nah, balik kita di halaman pertama, apa tujuan ANC? Yang pertama adalah menjaga agar ibu tetap sehat selama masa kehamilan, persalinan, nifas, serta mengusahakan bayi lahir dengan sehat. Jadi, balingkung Wanda